menjelaskan materi tentang berdiferensiasi dalam pembelajaran. Selamat menyaksikan. Hai Sobat Guru, pernahkah kalian mendengar kata diferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang dilakukan di kelas sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik, baik dari minat belajar, kesiapan belajar, dan gaya belajar. Nah, Sobat Guru, apakah kalian pernah menerapkan pembelajaran diferensiasi? Diferensiasi konten. Sobat Guru, diferensiasi konten adalah cara memberikan materi kepada siswa berdasarkan keterampilan, profil belajar, dan pengetahuannya, tetapi tetap sejalan dengan kurikulum yang berlaku. Penerapan berdiferensiasi konten dalam pembelajaran perlu memperhatikan 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar, kedua, minat belajar, dan yang ketiga adalah gaya belajar. Berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar. Sobat Guru, berdiferensiasi konten berdasarkan kesiapan belajar. Seorang guru harus tahu peserta didik telah siap belajar hal yang konkret atau abstrak. Berdiferensiasi konten berdasarkan kesiapan belajar untuk kelas 6, tema 6, subtema 2, muatan IPA, SBDP, dan Bahasa Indonesia. Untuk muatan IPA, materinya tentang masa kanak-kanak dan masa pubertas. Untuk SBDP, materinya tentang tari kreasi, dan untuk Bahasa Indonesia, materinya tentang menemukan informasi penting dalam teks non-fiksi. Sobat Guru, berdiferensiasi konten yang dapat dilakukan adalah 1. Belajar dengan benda konkret. Dapat menggunakan contoh peserta didik yang sudah mengalami pubertas dan yang belum, dan meminta peserta didik yang pernah menari untuk mencontohkan tarian kepada teman-temannya. Kemudian, yang kedua, belajar abstrak. Guru dapat menyiapkan gambar maupun video tentang masa anak-anak dan pubertas. Sobat Guru, serta video orang sedang menari. Berdiferensiasi konten berdasarkan minat belajar. Sobat Guru, berdiferensiasi konten berdasarkan minat belajar. Seorang guru harus dapat menyiapkan konten materi sesuai dengan minat belajar peserta didik, seperti konten yang berkaitan dengan IPA, Bahasa Indonesia, seni, matematika, IPS, PPKN, dan olahraga. Berdiferensiasi konten berdasarkan minat belajar peserta didik untuk kelas 6, tema 6, subtema 2, muatan IPA, SBDP, dan Bahasa Indonesia. Sobat Guru, berdiferensiasi konten yang dapat dilakukan yaitu dengan menyiapkan teks non-fiksi yang di dalamnya tetap berkaitan dengan IPA, seni, matematika, sosial, dan olahraga. Dalam teks non-fiksi tersebut, guru dapat mengaitkan dengan seni tentang tari kreasi, kemudian menyertakan penjelasan tentang properti yang digunakan untuk menari, dengan mengaitkan ke bangun datar atau bangun ruang. Itu berkaitan dengan pelajaran matematika. Kemudian teks dikaitkan dengan bahasa dan olahraga. Dalam teks tersebut dijelaskan, diadakan lomba dari menari, olahraga, membaca, dan mengarang. Kemudian dikaitkan dengan IPA dengan menjelaskan yang mengikuti lomba tersebut adalah anak-anak dan remaja. Berdiferensiasi konten berdasarkan gaya belajar. Sobat Guru, berdiferensiasi konten berdasarkan gaya belajar. Seorang guru harus menyiapkan konten materi untuk memenuhi gaya belajar peserta didik. Di antaranya yaitu gaya belajar audio, visual, dan kinestetik. Berdiferensiasi konten berdasarkan gaya belajar untuk kelas 6, tema 6, subtema 2, muatan IPA, SBDP, dan Bahasa Indonesia.
Sobat guru, berdiferensiasi konten yang dapat dilakukan berdasarkan gaya belajar adalah yang pertama, gaya belajar audio. Dapat menggunakan dengan menyanyikan lagu tentang materi yang dipelajari. Dan yang kedua, visual. Menampilkan gambar anak-anak dan remaja dan gambar tari kreasi. Yang ketiga, audio visual. Dapat menampilkan video tentang tari kreasi dan video masa anak-anak dan pubertas. Kemudian, gaya belajar kinestetik. Pada dinding kelas, ditempel buku pop-up yang berisi gambar perkembangan anak-anak dan pubertas serta tari kreasi dengan teks penjelasan di dalamnya. Dan biarkan anak kinestetik untuk berkeliling melihat buku pop-up tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang diferensiasi proses. Strategi diferensiasi proses mengacu pada bagaimana siswa memahami atau memaknai informasi tentang materi yang akan dia pelajari. Nah, pada cara ini siswa dibagi berdasarkan tingkat kemampuan penguasaan materi atau level kognitif. Contohnya, pada materi pubertas, siswa dengan level kognitif tinggi diharapkan akan lebih banyak menemukan tentang ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dari teks non-fiksi yang mereka temukan. Nah, pembagian kelompoknya yaitu yang pertama, kelompok tinggi diharapkan menemukan 5 ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan. Kelompok sedang diharapkan menemukan 4 ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan. Kelompok rendah diharapkan menemukan 2 ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan. Cara selanjutnya menggunakan diferensiasi variasi waktu. Pengelompokan pada cara ini adalah sesuai dengan level kognitif. Kelompok yang lebih cepat selesai nantinya dapat menjadi tutor sebaya untuk teman-teman yang lain. Nah, kelompok tinggi lebih cepat selesai dapat membantu kelompok dengan level sedang. Kemudian, kelompok sedang akan membantu kelompok rendah, dan kelompok rendah akan menerima saran dan masukan dari kelompok tutor sebaya. Yang ketiga, diferensiasi produk. Sobat guru, bagaimana sih yang dikatakan berdiferensiasi produk? Yuk kita simak. Selama ini, hasil belajar peserta didik selalu diukur visual. Nah, itu diferensiasi produk. Kita tidak bisa mengukur hasil belajar peserta didik berdasarkan nilai-nilai dari soal. Akan tetapi, kita bisa menilainya dari karya mereka. Oleh karena itu, diferensiasi produk dapat berupa variasi hasil belajar dari tugas pembelajaran atau variasi untuk penilaian hasil belajar peserta didik. Tugas dan penilaian untuk masing-masing peserta didik dapat dibuat beragam, namun tetap mengacu pada tujuan pembelajaran. Nah, implementasi diferensiasi produk pada kelas 6, tema 6 dengan KD menyajikan karya tentang cara menyikapi ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan. Saat kita melakukan diferensiasi produk, peserta didik dapat menyajikan karyanya tentang ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan, baik melalui gambar, tulisan, atau cerita. Peserta didik dapat dibebaskan untuk memilih sesuai dengan minat belajar dan gaya belajar mereka. Karya menggambar cocok untuk gaya belajar kinestetik dengan minat seni, akan tetapi mereka menyajikan karya mereka dengan sebuah gambar. Dalam hal ini, mereka mempelajari ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan. Sedangkan dalam menyajikan karya dengan tulisan cocok dengan gaya belajar visual, mereka akan menulis tentang ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, ketika mereka memilih menyajikan karya tentang cerita, yaitu mereka akan maju ke depan kelas untuk menceritakan tentang ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini, cocok untuk gaya belajar kinestetik. Nah, sobat guru, dalam pembelajaran lainnya, diferensiasi produk dapat berupa laporan, presentasi
pidato, rekaman, dan lain-lain. Untuk selanjutnya, kita akan masuk dalam strategi pembelajaran diferensiasi yang terakhir. Setelah mempelajari diferensiasi produk, mari kita mempelajari tentang diferensiasi lingkungan belajar. Diferensiasi lingkungan belajar adalah upaya guru menciptakan lingkungan belajar yang mendukung peserta didik untuk belajar. Nah, dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, guru perlu menyiapkan dua hal. Yang pertama yaitu lingkungan fisik dan yang kedua adalah iklim belajar. Dalam menyiapkan lingkungan fisik, sobat guru perlu menyiapkan tiga hal. Yang pertama yaitu memeriksa kebersihan kelas, yang kedua penataan kelas, yang ketiga fasilitas atau sarana dan prasarana yang digunakan dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu iklim belajar. Nah, yang perlu sobat guru perhatikan yaitu ada dua, hubungan antara siswa dengan guru dan siswa dengan siswa. Jika seluruh masyarakat dalam pembelajaran memiliki hubungan komunikasi yang baik, maka akan menciptakan iklim belajar yang baik pula. Sekian video penjelasan dari kami, semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Kami dari kelompok burung, Arni Polo, Kirada Didoktiantari, Yusa Diani, Putri Roskadewi, mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!